Awalnya kami hanya berkemah biasa, tapi siapa sangka malam itu berubah jadi mimpi buruk. Tiba-tiba temanku menjerit histeris. Suaranya bukan seperti manusia. Yang paling menyeramkan, hampir semua siswa jatuh ke tanah, dan dari tengah hutan terdengar suara gamelan berbunyi pelan. Cerita ini berasal dari sebuah sekolah di Jawa Timur. Mereka mengadakan kegiatan perkemahan di hutan terpencil, jauh dari desa, tanpa sinyal. Tidak ada yang tahu, hutan itu ternyata menyimpan rahasia lama. Rahasia yang bahkan warga sekitar pun takut untuk menceritakan. Tapi malam itu, rahasia itu terbuka dengan cara mengerikan. Pada Jumat pagi, puluhan siswa dan guru berangkat menggunakan bus. Kami masih menikmati, bercanda dan bernyanyi. Tapi, sesampainya di kaki hutan, suasananya berubah. Udara mendadak dingin. Warga yang mengantar hanya berkata singkat, "Kalau malam, jangan duduk di dekat pohon besar itu. Dan jangan memanggil nama siapapun." Kami hanya mengira itu cuma mitos lokal. Padahal itu peringatan. Malam itu, suasana perkemahan begitu hangat. Api unggun menyala, tertawa dan menikmati nyanyian. Tapi, di sela kegelapan, beberapa siswa merasa diperhatikan. "Kalian dengar nggak?" kata Raffi pelan. Ada suara langkah dari belakang tenda. Saat kembali duduk, Raffi tiba-tiba pucat. "Tadi, aku lihat seseorang berdiri di balik pohon. Wajahnya benar-benar hitam." Guru pembina menenangkan, menyuruh semua masuk tenda. Tapi, tak ada yang bisa tidur malam itu. Karena sekitar jam 2 pagi, terdengar suara perempuan tertawa pelan dari arah hutan. Suara tawa itu makin lama makin jelas, seperti berjalan mendekat. Lalu, tiba-tiba, salah satu siswi yang bernama Nisa menjerit keras. Tubuhnya gemetar, matanya melotot, dan ia berkata dengan suara menyeramkan, "Kenapa kalian ganggu kami?" Ya, dari situlah awal mula kesurupan masalah ini terjadi. Salah satu guru membacakan doa, tapi angin langsung berhembus kencang. Tak lama, 2 siswa lain ikut jatuh ke tanah, tertawa keras sambil menirukan suara gamelan. Dalam waktu 5 menit, lebih dari 10 siswa kesurupan bersamaan. Ada yang menangis, ada yang berbicara bahasa Jawa kuno, dan ada yang merangkak sambil menatap kosong ke arah pohon besar. Guru panik, suara doa beradu dengan jeritan. Hingga salah satu siswa berteriak, "Lihat, di belakang tenda ada perempuan rambut panjang, matanya merah." Guru akhirnya menghubungi warga sekitar. Sekitar pukul 3 pagi, seorang kakek datang membawa air doa dan dupa. Ia menatap lokasi kemah dan berkata pelan, "Kalian bangun tenda di tempat yang salah. Dulu, di sini kuburan para pejuang yang tak dikuburkan dengan layak." Kakek itu lalu menyiramkan sedikit air doa. Satu persatu siswa pingsan lalu sadar dengan tubuh lemas dan menangis. Tapi saat semuanya reda, mereka menemukan bekas tapak kaki besar di tanah, hanya 3 jari, mengarah ke tengah hutan. Keesokan paginya, kemah langsung dibubarkan. Semua barang ditinggalkan. Saat bus meninggalkan hutan, beberapa siswa mengaku melihat bayangan. Anak-anak berseragam pramuka, melambaikan tangan di antara kabut. Tapi, saat dilihat lagi, tidak ada siapapun. Sejak kejadian itu, sekolah tak pernah lagi mengadakan kemah di sana. Warga menamainya hutan gamelan karena setiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan halus masih terdengar mengalun dari dalam hutan, diiringi tawa pelan seperti suara anak sekolah yang tak pernah pulang. Kadang kita pikir hutan itu hanya tempat sunyi, tapi jangan lupa di balik pepohonan dan tanah yang kita injak, mungkin ada mereka yang masih tinggal di sana dan tidak suka diganggu.